Bab 836 Pasukan Kontra Revolusi. 2 minggu kemudian, setelah konfrontasi Minos dengan Raja Brown dan Raja Cromwell, keadaan di Dataran Hitam berjalan seperti biasa, dengan pasukan musuh bertempur di sekitar wilayah ini. Namun dengan kedatangan pasukan House Cromwell untuk memberikan dukungan kepada Kerajaan Brown untuk melawan pemberontakan di Dataran Hitam, tekanan terhadap Minos meningkat pesat. Oleh karena itu, bahkan dengan mempertimbangkan kedatangan lebih dari 100.000 anggota dari 3 keluarga bangsawan Kerajaan Coklat yang kini berada di pihak Dataran Hitam, hal itu tidak banyak membantu situasi. Tapi itu sudah diduga. Lagi pula, sebagian besar dari orang-orang itu tidak memiliki kekuatan untuk berperang. Di sisi lain, jumlah musuh meningkat secara kuantitatif dan kualitatif dengan kedatangan keluarga Cromwell. Selain itu, posisi pasukan keluarga Brown sangat baik bagi tentara kontra-revolusi untuk memperluas tindakannya dengan kedatangan lebih banyak sekutu. Sebaliknya, posisi keluarga Miller, Austin, dan Parkinson tidak sesederhana itu. Kota kering bisa mendapatkan keuntungannya, dan pasukan Minos tahu cara memanfaatkan medan untuk keuntungan mereka. Tapi musuh tidak akan datang sejauh ini, jadi hal ini tidak menghasilkan banyak kondisi yang menguntungkan bagi mereka saat ini. Terlebih lagi, tanpa informasi orang dalam dari sekutu internal dan dengan begitu banyak musuh di sekitar wilayah tersebut, bertindak bahkan setelah penambahan personel tidaklah mudah. Paling tidak, mereka harus mengambil risiko menyerang musuh tanpa banyak keuntungan, sesuatu yang berbahaya. Akibatnya, meskipun Minos dan spesialis regional terkemuka tersebut tidak bertempur dalam beberapa hari terakhir, pihaknya telah kehilangan 5% lagi wilayah ini karena musuh. Bagaimanapun, Stuart muda masih bertindak selagi dia bisa, berlatih ketika seharusnya, dan melanjutkan rencana utama atau alternatifnya. Dia tahu bahwa situasinya akan sangat buruk sampai titik tertentu dalam perang, jadi dia tidak putus asa hanya karena kekalahan ini. Sebaliknya, dia dan orang-orangnya terus bekerja keras, mengandalkan momen ketika mereka akan mendapatkan terobosan. Dan itu baru saja terjadi pada salah satu spesialis Black Plain Army. Di markas besar pasukan muda Stuart, di tempat di mana ribuan orang lewat, setiap hari, menara budidaya bagian dalam tetap penuh seperti biasanya, dengan banyak tentara datang dan pergi, memberi ruang bagi orang lain untuk mengolah dan berlatih. Di sini, tapi sementara koridor dan ruangan di gedung 6 lantai ini penuh sesak, ruang budidaya besar untuk pembudidaya tahap 6 sedang mengadakan pelatihan beberapa letnan pada saat ini. Di antara mereka adalah Mirya, Edward, Grace, Elena, Viola, dan Doug, pandai besi terbaik tentara Dataran Hitam. Bagaimanapun, sebagian besar dari mereka bercocok tanam dengan damai di atas lahan budidaya mereka, berdekatan satu sama lain di ruang khusus untuk kegiatan semacam itu, P.O. Di sisi lain, Edward dan Elena melatih teknik mereka, meningkatkan penguasaan mereka. Namun ketika masing-masing dari mereka sedang fokus pada pengembangan diri, tiba-tiba, tubuh salah satu orang yang berkultivasi berhenti gemetar. Pada saat yang sama, suara retakan menyebar dari dasar makhluk itu. Retakan, jiwa orang itu berhenti berkembang pada saat itu, dan dia akhirnya mencapai level baru, dengan cepat menyerap banyak energi dari kristal di sekitarnya. Oh, kedua orang yang melatih teknik mereka memandang ke arah Mirya sambil tersenyum, senang karena salah satu dari mereka baru saja maju. Mirya akhirnya mencapai level 54. Dan sementara orang lain yang sedang berkultivasi memahami apa yang terjadi tetapi terus diam, Mirya akhirnya membuka matanya sambil tersenyum. Akhirnya, dia memikirkannya dengan puas, merasakan betapa menyenangkannya bisa menjadi lebih kuat, selangkah lebih dekat ke level 60 tujuannya. Mirya telah menderita banyak trauma sebelumnya karena pengorbanan pembunuh dari kelompok Scourge of the Devil itu. Karena itu, tidak hanya kekuatannya yang berkurang sebagian, namun banyak bekas luka di sekitar tubuhnya juga mengganggu penampilan cantiknya. Karena itu, wanita ini, yang sebelumnya penuh dengan kehidupan dan kenikmatan seksual, tidak mengalami apapun selama berbulan-bulan. Itu tidak seberapa, mengingat harapan hidup yang dimilikinya dan kenyataan di dunia spiritual, di mana terdapat pertapa berusia ribuan tahun yang masih perawan. Tapi bagi seseorang dengan kepribadiannya, berbulan-bulan tanpa itu adalah waktu yang lama. Bagaimanapun juga, kenyataan seperti itu disebabkan oleh Mirya sendiri, yang telah melepaskan diri dari hubungan terlarangnya dengan Viola dan pengalamannya dengan teman lain, seperti dalam kasus Stuart muda.
Miria adalah seorang wanita dengan kecantikan yang menakjubkan. Dan justru karena itu, dia tidak bisa menerima dirinya sendiri saat ini, apalagi membiarkan dirinya bersama orang lain. Dan hal itu telah menempatkannya dalam situasi, katakanlah, abstain. Tapi dia tidak puas. Jadi, dengan setiap kemajuan yang dia capai, dengan setiap langkah yang semakin dekat untuk mencapai pembersihan spiritual tradisional, Miria tidak dapat menahan perasaan senang yang luar biasa, ditambah dengan kelegaan. Jika bukan karena sisa kerusakan di tubuhku, aku mungkin bisa bertarung dengan setara melawan bangsawan regional yang berada di puncak level 56. Tetapi karena kondisi tubuhku, kapasitas maksimalku mungkin setara dengan seorang bangsawan di level awal itu. Dia merenungkan hal ini sambil mengangguk pada Edward dan Elena. Dia berdiri dari tempatnya, mengepalkan tangannya, dan menutup matanya sejenak. Bagaimanapun, aku sekarang bisa melindungi diriku dengan lebih baik dan memainkan peran yang lebih relevan dalam perang. Setelah memikirkannya, dia segera menuju pintu keluar dari tempat itu, mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua dan kemudian menuju ke kantor Stuart muda, di mana dia akan melaporkan kemajuannya. Tapi ketika Miria hendak berbicara dengan Minos, di salah satu titik paling selatan Kerajaan Ombak, pasukan besar sedang melewati daerah itu, datang dari utara. PO kelompok tersebut memiliki lebih dari 40.000 orang, dengan yang terlemah di antara mereka berada di tahap kelima. Ada juga 45 raja spiritual tingkat menengah pada tahap ini yang menemani mereka. Namun meskipun kekuatan kelompok ini sangat mengesankan, banyak simbol yang dapat dilihat pada kereta, pakaian, barang-barang di sekitar kelompok ini adalah yang paling menarik perhatian. Lagi pula, kelompok pejuang jarang memiliki orang-orang dari begitu banyak organisasi berbeda. Bagaimanapun, saat orang-orang ini menuju ke selatan, setelah melewati sekitar lembah banjir, para pemimpin kelompok tersebut berkumpul saat mereka menaiki binatang buas mereka. Binatang buas terkutuk itu, salah satu dari mereka berkata dengan penuh kebencian, menyesali apa yang telah mereka lalui beberapa minggu terakhir ini. Itu mungkin yang dilakukan bocah Stuart. Raja spiritual level 56 dengan simbol keluarga Collins di pakaiannya mengatakan ini dengan marah. Setelah memasuki lembah banjir, kelompok tentara kontra-revolusi yang berasal dari Kerajaan Ombak ini menderita karena melintasi daerah seperti itu. Selain medan yang secara alami berbahaya di area ini, mereka harus bertarung melawan hampir semua binatang buas di wilayah ini saat melintasi area tersebut. Itulah tindakan yang dijanjikan suku ular berbulu kepada Minos dalam perjanjian sebelumnya, yang telah disepakati kedua pihak. Ular berbulu adalah pemimpin di wilayah ini, dan karena mereka telah membuat beberapa janji kepada suku-suku lain di lembah banjir, tidak butuh waktu lama bagi pasukan binatang buas untuk terbentuk di wilayah ini. Dengan demikian, setiap kali sekelompok besar manusia melewati area ini, monster-monster itu akan bertarung sekuat tenaga untuk membantai musuh sebelum mereka mencapai dataran hitam. Dan hal seperti itu membuahkan efek positif bagi Minos. Misalnya, kelompok tersebut telah sangat menderita karena hal ini sehingga mereka yang berada di tempat ini sekarang hanya memiliki 60% dari kekuatan aslinya. Bahkan raja spiritual dari kelompok ini kalah jumlah ketika mereka memulai perjalanan ini beberapa bulan yang lalu. Jadi, orang-orang ini mau tidak mau merasa kasihan dengan masa lalu mereka baru-baru ini, bahkan mengingat bahwa mereka sekarang hampir berada di bawah wilayah yang diperintah oleh sekutu mereka dalam perang melawan Minos. Ular sialan itu. Mengapa benda-benda itu datang ke kerajaan kita? Sebelumnya tidak ada informasi tentang makhluk menjijikkan itu di negara kita. Seorang pria yang tangan kanannya dilelehkan oleh asam ular dari suku itu mengomentari hal ini dengan sinar mematikan di matanya. Sayang sekali tujuan mereka adalah menghadapi Minos. Kalau tidak, mereka akan bertarung lebih keras di tempat itu daripada menghindari musuh dan berusaha melintasi area itu dengan cepat. Dan laki-laki yang dimaksud ini mau tidak mau menggigil karena amarah karena harus menahan kebenciannya dan tidak mampu memutar balik cara untuk membalas dendam. Pemberontak sialan, bab 837 Pertemuan Sekutu. Sementara pasukan yang datang dari Kerajaan Ombak bergerak hanya beberapa minggu dari Dataran Hitam, pasukan dari Kerajaan Akhir Kerajaan Salju juga tidak jauh. Dalam kasus pasukan yang datang dari Kerajaan Akhir, karena jarak antara negara bagian ini dan Dataran Hitam terlalu jauh, mereka sering melakukan perjalanan dengan kapal. Itu adalah sesuatu yang bisa mengangkut mereka dengan lebih aman dan kecepatan yang mirip dengan monster tingkat rendah yang digunakan oleh organisasi negara bagian itu.
Dan dengan itu, mereka sudah mendaratkan pasukan mereka di semenanjung ombak, dari sana mereka akan melanjutkan perjalanan darat ke dataran hitam. Bagaimanapun, ada armada angkatan laut di sekitar dataran hitam, ketika datang melalui darat dari selatan negara bagian itu, mereka dapat memasuki bagian wilayah musuh di bawah komando pasukan sekutu. Dengan begitu, lebih bermanfaat menyelesaikan bagian perjalanan itu melalui darat. Sedangkan untuk kasus pasukan yang datang dari kerajaan salju, negara bagian itu tidak terlalu jauh dari dataran hitam dibandingkan beberapa bagian kerajaan ombak. Karena itu, kekuatan yang datang dari daerah itu juga datang melalui jalur darat. Namun tidak seperti dua kelompok lainnya yang melakukan perjalanan ke selatan kerajaan ombak, kelompok yang dikumpulkan oleh keluarga Snow berada di sebelah timur kerajaan coklat, menuju dataran hitam. Keluarga Snow telah berhasil mengangkut pasukannya keluar dari wilayah utara benua tengah, melalui negara yang berbatasan dengan kerajaan Brown di timur dan kerajaan salju di selatan. Mereka melakukan perjalanan seperti itu karena luasnya pegunungan yang membentang dari utara kerajaan salju hingga awal dataran hitam, di sekitar kota kuning. Pegunungan salju yang tak berujung. Tempat yang melelahkan dan mahal untuk diseberangi. Jadi, bahkan dengan penghalang alami seperti itu, keluarga Snow juga berhasil mengirim pasukan untuk melawan Minos sesuai batas waktu yang ditentukan oleh statuta kontra-revolusi. Tanda seru, negara-negara bagian mendekati kerajaan coklat, para pemimpin dari masing-masing kekuatan tersebut sudah berada di dataran hitam. Berbeda dengan prajurit biasa dan para raja spiritual yang diperlukan untuk melindungi kelompok-kelompok tersebut, para pemimpin dari masing-masing pasukan telah melakukan perjalanan secara terpisah, menggunakan binatang buas yang cepat. Dengan demikian, mereka dapat menghabiskan lebih sedikit waktu di luar wilayah kedaulatan mereka, sehingga risiko yang mereka ambil pun lebih sedikit. Bagaimanapun, lebih dari 30 raja spiritual tingkat tinggi sudah berada di kerajaan Brown sekarang, semuanya berada di kamp keluarga besar Brown di bagian timur laut dataran hitam. Tidak hanya para pemimpin yang berasal dari 3 negara bagian di utara kerajaan Brown yang hadir di sini, namun ada juga perwakilan dari negara bagian di selatan, Kerajaan Cromwell. Hanya orang-orang dari Pulau Batu yang tidak dapat terlihat di tempat ini saat ini karena keluarga penguasa negara bagian tersebut telah memutuskan untuk mengingkari janji mereka terhadap undang-undang. Jadi, beberapa dari orang-orang itu bertemu di tenda besar, membicarakan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya dan beberapa tenggat waktu penting. Teman-temanku, senang mengetahui bahwa kami dapat mengandalkan solidaritas Anda pada saat yang penuh tantangan ini. Thomas mengatakannya dengan lantang, sambil tersenyum melihat semua orang di sini. Dan saat dia melambaikan cangkir di tangannya, beberapa orang di sana mengangkat cangkir mereka, melambai padanya, P.O. Raja Brown tersenyum dan berkata, dengan kekuatan gabungan kita, saya merasa kita akan mampu memberikan tekanan di dataran hitam lebih cepat dan mungkin menyelesaikan masalah lokal. Namun ketika beberapa orang setuju dengannya, seseorang berdiri dan mengatakan sesuatu lebih jauh. Yang mulia benar, kita bisa memberikan tekanan pada dataran hitam. Namun, kita tidak boleh melupakan keadaan wilayah kita yang telah memutuskan untuk berpihak pada perang. Cepat atau lambat, kita akan memilikinya, untuk menghadapi mereka. Dan mendengar ini, banyak yang setuju, merasa kasihan atas pengkhianatan tak terduga dari Stone. Namun, sebelum segalanya menjadi tidak fokus, Raja Brown segera berbicara lagi, mendesak agar berhati-hati. Tuan-tuan, jangan bicarakan hal itu sekarang. House Stone memang kuat, tapi mereka adalah organisasi yang kita kenal, yang telah berdiri selama bertahun-tahun dalam perdamaian dengan negara bagian kita. Bahkan jika mereka harus dihukum karena pengkhianatan para pemimpin mereka, mereka bukanlah ancaman bagi perdamaian regional. Jadi, saya sarankan kita hanya membicarakan dataran hitam, tentang kekuatan Minos. Kemudian, seorang wanita berambut merah putih berdiri dari posisinya dan melihat seluruh orang di sekitarnya terdiam seolah menunggu pidatonya. Itu memang masalah yang paling mendesak, Crow. Nyonya Charlene. Thomas memujanya sekali lagi, mengamati kecantikan ahli yang sekuat atau lebih kuat dari dirinya. Wanita itu kemudian melihat ke arah James dan kemudian ke Thomas dan berkata, "Kamu menghadapi pemuda itu, menurutmu bagaimana kinerja kita jika kita bertemu dengannya sekarang?" Setelah kejadian sebelumnya, James bersyukur mengetahui bahwa Thomas tidak meninggal karena pengorbanan London. Selanjutnya, mereka mengirimkan informasi mereka ke sekutu yang sudah ada di kerajaan Brown, sesuatu yang sudah diketahui semua orang dalam pertemuan itu.
Tidak hanya ada 3 raja spiritual tingkat 59 yang kuat ini, tetapi juga beberapa jenderal kerajaan, patriark, dan tetua tertinggi dari keluarga kerajaan dan bangsawan di wilayah tersebut, semuanya antara level 57 dan 58. Dan mengetahui kekuatan luar biasa ini, wanita parubaya itu tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang hal itu. Dia ingin mengakhiri perang ini secepat mungkin, jadi jika keduanya yakin berhasil, dia ingin mencoba menemukan Minos sebelum pasukan lainnya tiba. Namun sebaliknya, dia akan melakukan sesuai rencana sebelumnya, melanjutkan strategi mereka untuk mendominasi dataran hitam. Jika kita menghadapinya hari ini dengan semua orang di ruangan ini. Thomas mulai mengatakan ini, sambil menatap wanita itu dan James. Setengah dari kita akan mati, dan lebih dari 40% orang yang selamat akan mengalami luka serius. Pada akhirnya, kami tidak dapat menjamin bahwa dia akan mati. Jadi, James menyelesaikan kalimat pria itu. Meneguk, apa, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi, dia tidak terkalahkan. Itu tidak masuk akal. Berbagai kalangan di tempat itu mulai mengutarakan pendapatnya secara bersamaan, kaget, tak percaya dengan ucapan kedua pakar puncak daerah itu. Bahkan istri kedua Raja Charlin, Lynette Charlin, level 59, tidak dapat mempercayai aib seperti itu. Apakah kamu serius? Dia bertanya dengan nada serius. Apakah maksudmu dia sekuat kaisar spiritual? Thomas kemudian menggelengkan kepalanya secara negatif dan berkata, tidak, dia belum seperti itu. Tapi dia juga tidak seperti kita. James selesai. Namun, itu cukup menantang kami karena karakteristik teknik yang dimilikinya. Soalnya, masalahnya bukan kita tidak bisa menimbulkan masalah baginya, tapi jika kita melawannya bersama-sama, kita hanya akan membantunya. Dalam pertarungan kami sebelumnya, Thomas dan saya bertarung melawannya bersama pendukung terkuat kami. Namun, salah satu dari mereka, Jenderal Terry, tewas setelah satu serangan dari bocah itu. Dan dengan energi spiritual yang dia curi dari kita semua, dia hampir membunuh Thomas hari itu. James menyelesaikan analisisnya. Itu benar. Thomas mengangguk, tidak malu dengan apa yang telah terjadi. Saat ini, hanya Raja Spiritual level 59 yang bisa menantangnya tanpa risiko mati dengan satu pukulan. Tapi kita bertiga saja tidak akan cukup untuk membunuhnya. Paling-paling, kita akan bertarung selama beberapa detik, dan kemudian kedua belah pihak harus meninggalkan medan perang. Dalam skenario terburuk, dia akan mendapat keuntungan, dan salah satu dari kita mungkin akan mati. Itu, wanita perkasa itu bergumam dengan suara rendah, merasa bahwa ini semua lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dan bagaimana kamu berharap bisa mengalahkannya? Thomas kemudian menjawab, jika 3, atau mungkin 2, orang lain yang setingkat dengan kita bersekutu dengan kita bertiga, kita mempunyai peluang untuk melenyapkannya tanpa banyak kerugian. Tapi ketika orang-orang di tempat itu terdiam setelah mendengar pidato seperti itu, tawa aneh terdengar dari tempat kosong di salah satu sisi tenda itu. Hehehehehehe, menarik sekali. Bab 838 bersekutu dengan musuh. Setelah mendengar nada aneh yang datang dari ruang kosong, masing-masing ahli di tempat itu mulai melihat dari sisi ke sisi dengan mata menyipit, beberapa individu sudah siap untuk menarik senjatanya. Adapun Raja Spiritual level 59, mereka semua segera mulai mengedarkan energinya, karena tidak ada yang menyadari kehadiran orang yang baru saja berbicara. Siapa itu? Apakah itu Minos? James bertanya-tanya dengan kaget, masih sedikit trauma dengan pertemuan terakhirnya dengan pemuda itu. Di sisi lain, Lynette Charlin sedikit lebih mengetahui identitas pendatang baru itu. Teknik penyembunyian yang efisien. Dia hanya bisa, siapa kamu? Apa yang diinginkan seorang pembunuh dari Scourge of the Devil di sini? Dia bertanya dengan keras, menunjukkan kepribadiannya yang dominan. Apa, Scourge of the Devil? Hal-hal terkutuk ini. Beberapa pemimpin daerah mengerutkan kening ketika mendengar pertanyaan wanita itu. Bahkan Thomas dan James pun terkejut dengan hal ini. Di sisi lain, perwakilan keluarga Snow di sanalah yang paling tidak puas dengan semua ini. Apa-apa yang dilakukan seseorang dari organisasi terkutuk itu di sini. Hehehehe, orang-orang dari kerajaan akhir benar-benar mengenal kita dengan baik. Suara yang sama seperti sebelumnya mengatakan ini saat dia masih bersembunyi. Dia menggunakan teknik spasial yang identik dengan pembunuh yang telah mengorbankan dirinya untuk mencoba menghindari penangkapannya oleh Minos.
Teknik seperti itu dapat menghalangi orang-orang dengan level yang sama dengan penggunanya untuk menemukannya, karena fluktuasi spiritualnya sebagian dapat diatasi dengan itu. Setingkat dengan pembunuh bayaran di sana, posisinya masih aman. Hahaha, apakah itu cara yang baik untuk menyambut tamu? Sepertinya kalian semua ingin menghadapiku. Dia berkata sambil mengamati betapa waspadanya para ahli itu. Aku tidak tahu pembunuh membuat lelucon. Itu benar-benar lelucon. Bajingan ini berharap untuk tetap bersembunyi, namun kita lengah. Dasar anak, pembunuh, apa kamu pikir kamu bisa bertindak bebas hanya dengan teknik penyembunyianmu? Jangan berpikir bahwa orang-orangmu. Beberapa orang sudah bersiap untuk bertarung ketika tiba-tiba orang itu berhenti tertawa dan mulai berbicara lebih serius. Yah, jika aku berada di sini dalam misi pembunuhan, kamu hanya akan menyadari kehadiranku setelahnya, beberapa kepala telah jatuh, P.O. Pokoknya, kalian bertiga tidak perlu khawatir. Aku tidak tertarik pada siapapun di sini, setidaknya untuk saat ini. Dia berkata, terutama melihat ketiga individu itu. Thomas kemudian bertanya, apa yang kamu inginkan? Kami cukup sibuk, dan jika kamu tidak di sini untuk bertarung, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Justru karena hal-hal penting inilah saya ada di sini. Ucapnya, akhirnya mengungkapkan niatnya. Oh, maksudmu organisasimu ingin berperang melawan dataran hitam. Apa keuntungan yang kalian peroleh dari itu? James bertanya sementara Lynette terdiam, sudah memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yah, kami tidak terlalu tertarik dengan perang di dataran hitam, tapi kami yakin kematian Minos Stuart adalah yang terbaik. Kami punya alasan untuk percaya bahwa dia akan berusaha mengincar kami suatu hari nanti, jadi kami bersedia membantumu menjatuhkannya sekarang. Dia mengatakan ini dengan ekspresi tulus di wajahnya, tapi tak seorang pun di sana yang bisa melihatnya. Dan dia dengan tulus mengkomunikasikan hal ini kepada para pemimpin daerah. Scourge of the Devil tidak ada hubungannya dengan Minos, karena kedua belah pihak, sejauh yang mereka tahu, belum pernah bertemu. Namun organisasi semacam itu telah berpartisipasi dalam percobaan pembunuhan terhadap Albert, dan ketika mereka mengetahui bagaimana Stuart muda membunuh Otis, pimpinan organisasi tersebut mau tidak mau merasa khawatir. Mereka hanya dipekerjakan untuk suatu pekerjaan dan tidak menentang Albert. Namun tak bisa dipungkiri, tindakan mereka turut mempengaruhi keputusan pria tersebut untuk mengorbankan dirinya, P.O. Oleh karena itu, sangat masuk akal untuk berpikir bahwa Minos akan mencoba membalas dendam pada organisasi itu setelah dia memenangkan perang atau tetap hidup. Dengan cara ini, pencambukan iblis telah melangkah maju. Mereka mengirimkan salah satu anggotanya yang paling berkuasa ke pertemuan para pemimpin tentara kontra-revolusi ini. Jadi, itu dia, gumam Thomas dengan suara rendah saat dia memahami alasan pembunuh bayaran ini mengajukan tawaran seperti itu. Dia mengetahui keterlibatan organisasi ini dalam kematian Albert. Oleh karena itu, sangatlah mendasar baginya untuk mengaitkan minat mereka. Adapun dua lainnya, mereka berdua tertarik dengan hal ini, meskipun mereka kurang percaya terhadap orang-orang di organisasi itu. Pembunuh itu lalu berkata, pikirkanlah, kita semua diancam oleh orang itu, dan jika kita tidak bekerja sama, cepat atau lambat hal terburuk akan terjadi. Dan meskipun kami tidak tertarik berpartisipasi dalam pertarunganmu melawan pasukan dataran hitam, kami bersedia melawan bocah nakal itu dan beberapa spesialis musuh yang lebih kuat. Selain itu, setelah kami menyelesaikan tujuan kami tidak akan lagi berpartisipasi dalam aksi melawan dataran hitam. Namun organisasi saya akan berkomitmen untuk tidak bertindak melawan keluarga Anda selama 5 tahun ke depan, selama tidak ada di antara Anda yang menyerang kami di masa depan, tempat pertama. Dia perlu membuat konsesi jika ingin bekerja bersama orang-orang ini. Lagi pula, meskipun kelompok Thomas berada dalam ketidakpastian dalam melawan Minos, meningkatkan ketidakpastian dengan menambahkan orang-orang dari organisasi regional berbahaya ini dapat menambah masalah mereka. Jadi, pembunuh bayaran ini dan organisasi di belakangnya sadar bahwa mereka perlu menunjukkan kejujuran mereka dengan membuat beberapa janji yang dapat dijamin melalui kontrak jiwa. Bagaimanapun, ketika mereka memikirkan tentang kondisi yang ditawarkan oleh pembunuh itu, kebanyakan dari mereka sudah memikirkan tentang apa yang bisa terjadi dalam perang dan keluarga mereka jika mereka menyetujui aliansi semacam itu. Ini benar-benar akan meningkatkan peluang kita melawan bocah Stuart sebanyak itu. Kita tidak tahu kekuatan penuh dari Scourge of the Devil,
tapi jumlah ahli mereka tidak kalah banyak dibandingkan dengan keluarga kerajaan regional yang besar. Sebaliknya, jika kita berkompromi dengan mereka, kita dapat yakin bahwa keluarga kita tidak akan menderita karena mereka selama kita berada di dataran hitam. Berbagai pemikiran yang mendukung hal ini terlintas di benak banyak orang itu. Namun perwakilan keluarga Snow sama sekali tidak senang dengan hal ini. Dan melihat ekspresi wajah pria ini, tidak butuh waktu lama bagi Lynette untuk mengatakan sesuatu. Bisakah Anda memberi kami waktu beberapa jam untuk membicarakan hal ini? Hehe, tentu saja, tapi jangan terlambat. Musuh semakin kuat, ucapnya sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu, memberi ruang bagi orang-orang itu. Diperkirakan mereka ingin berdebat satu sama lain. Dan tidak ada bedanya bagi pria ini untuk tetap di sini dan mendengarkan segala sesuatunya atau menunjukkan kejujurannya dan pergi. Itu karena Scourge of the Devil tidak melakukan ini untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan di wilayah utara benua tengah. Tidak, mereka tidak mempedulikan hal itu, dan jelas bahwa beberapa orang pasti akan menentang usulan tersebut. Tapi bagi mereka, yang terpenting adalah apakah mereka bisa mencapai kesepakatan dengan orang-orang ini, sesuatu yang mungkin bisa mempermudah untuk melenyapkan Minos. Adapun apakah pihak lain tidak menyukainya, enggan, atau bahkan berencana menggunakannya, tidak ada bedanya. Lagi pula, dalam perjanjian seperti itu, kedua belah pihak akan memanfaatkan pihak lain untuk mencapai tujuan mereka. Dan dengan itu, dia diam-diam meninggalkan area itu, sudah mengetahui apa yang akan dibicarakan orang-orang itu saat dia tidak ada. Apakah kalian gila? Perwakilan keluarga Snow mengatakan ini dengan marah sambil berdiri dan memberi isyarat, wajahnya memerah karena marah. Apakah kalian lupa apa yang mampu dilakukan para bajingan ini? Berapa banyak keluarga, bawahan, pengikut telah mati di tangan para bajingan ini? Jangan bilang kamu akan bersekutu dengan musuh. Keheningan kemudian merasuki area itu, ketika orang-orang di sana memikirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini atau mengabaikan lelaki tua level 58 ini. Lynette kemudian memberikan pendapatnya. Aku tahu kalian Snow lebih sensitif terhadap cambuk iblis saat ini, tapi jangan lupakan kenyataan kita. Cacatan iblis telah ada di wilayah ini lebih lama dibandingkan beberapa keluarga kerajaan kita. Namun selama itu, mereka tidak pernah mengancam keberadaan kita, bahkan jika kita mempunyai masalah dari waktu ke waktu. Adapun dataran hitam, bab 839 musuh di mana saja. Sebaliknya, untuk dataran hitam, pemuda itu benar-benar dapat menghancurkan seluruh wilayah kita dalam beberapa tahun. Dia bahkan bisa melakukannya sendiri. Lynette berkata sambil menatap matanya dengan tegas, yakin hal seperti itu akan terjadi jika Minos tidak dihentikan tepat waktu. Mereka semua tahu tentang apa yang dikatakan Minos, yaitu ingin tetap berada di dataran hitam. Lagi pula, itu sudah dimuat di Night News. Namun tidak ada satupun dari mereka yang percaya dengan perkataan pemuda itu. Jika sekarang dia baru berada di level 52, dia sudah bisa membuat kekacauan seperti itu, lalu bagaimana jadinya ketika dia mencapai level 59? Lebih buruk lagi, berdasarkan tingkat perkembangan Minos, dia bisa mencapai level itu dalam waktu sekitar 6 tahun. Itu sangat buruk. Oleh karena itu, perempuan tersebut tidak bisa tidak menunjukkan perbedaan antara musuh lama, yang memang menakutkan, namun bukan ancaman bagi negara, dan musuh baru yang sama sekali tidak terkendali. Dan pendapat sebagian besar orang di tempat itu tidak jauh berbeda dengan pendapatnya. Banyak di antara mereka yang anggota organisasinya telah dibunuh oleh pembunuh kelompok tersebut. Namun, orang mati sudah mati, dan mereka harus melindungi orang hidup dengan cara apapun yang mereka bisa. Dan pada saat yang mengerikan ini, membuat kesepakatan dengan para pencambuk iblis tampaknya tidak bertentangan dengan tujuan mulia untuk melindungi kepentingan keluarga mereka. Jadi, perwakilan keluarga Snow praktis ditinggalkan sendirian tanpa dukungan di tempat ini. Ini, tetap saja, aku yakin terlalu berisiko bagi kita untuk melakukan hal seperti itu. Apa yang menjamin kita bahwa rekan-rekannya tidak akan segera menyerang kita? Atau akankah setiap pembunuh di organisasi itu menandatangani kontrak jiwa dengan kita? Dia bertanya dengan ragu. Kami tidak punya pilihan di sini. Seseorang berkata dengan suara rendah, merasa tidak enak dengan posisi lelaki tua itu. Cukup, Thomas berkata dengan nada kasar sambil menatap lurus ke mata orang itu. Kami tidak bisa menerima penolakan dari keluarga Snow yang bahkan tidak mengirimkan raja spiritual level 59 mereka. Kamu ingin kami menolak bantuan organisasi itu,
tapi anggota terkuatmu bahkan tidak datang ke sini. Dia berkata sambil melihat pria itu dan kemudian ke perwakilan keluarga Walker. Perwakilan keluarga Walker mendukung kemitraan ini. Jadi, Thomas tidak bisa mengeluh langsung kepada orang tersebut tentang kurangnya komitmen mereka terhadap statuta kontra-revolusi. Namun tetap saja, ia menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan ketidakpuasannya terhadap fakta bahwa negara-negara besar di kawasan lain tidak menganggap masalah ini mendesak. Kini Minos terjebak di dataran hitam, dikelilingi musuh, namun bagaimana jika dia mendapatkan kembali wilayahnya dan memutuskan untuk melakukan gerakan melawan perbatasan regional di masa depan? Nah, jika itu terjadi, masing-masing negara bagian akan rugi besar. Lagi pula, jika Minos memenangkan perang ini, seluruh wilayah ini akan bergantung pada keinginannya. Dan Thomas mau tidak mau berpikir bahwa hal ini akan terjadi setiap kali dia menyadari kelalaian negara bagian setempat PO. Dia bahkan dapat memahami motivasi di balik masing-masing motivasi tersebut. Artinya, Kerajaan Ombak sedang mengalami momen sulit dalam sejarahnya baru-baru ini, dan tak lama lagi Raja baru akan mengambil alih. Sebaliknya, Kerajaan Salju memiliki seorang raja yang lebih berfungsi sebagai pelindung daripada penguasa sebenarnya. Namun meskipun masing-masing pihak melindungi diri mereka sendiri dengan caranya masing-masing, hal ini menunjukkan betapa individu-individu berpengaruh ini meremehkan Minos. Nenek moyang keluarga Walker mungkin mengira dia bisa mempertahankan kekuatan negaranya sementara tetangganya melemah. Namun apakah hal itu benar-benar akan terjadi? Karena meskipun negara bagian lain melemah, hal seperti itu tidak akan bermanfaat bagi Kerajaan Ombak jika negara itu sendiri dihancurkan. Oleh karena itu, Thomas cukup tertekan untuk mendengarkan penolakan dari seseorang yang bahkan tidak terlibat atau tidak menganggap penting masalah lokal. Cek, setelah melambaikan tangannya karena kesal, raja itu akhirnya terdiam sambil mencoba bernapas lebih tenang. Sementara itu, Lynette mendekati perwakilan rumah salju dan berkata dengan suara rendah. Lihat sisi baiknya, tetua tertinggi, jika kita bersekutu dengan Scourges of the Devil, hampir pasti beberapa dari mereka akan mati melawan Minos atau beberapa prajuritnya. Oh, perwakilan ini, tetua tertinggi rumah salju, membuka mulutnya karena terkejut, memikirkan detail penting yang tidak dia renungkan karena kebenciannya terhadap para pembunuh itu. Itu memang benar, Row, bocah Minos itu monster, dan hampir pasti beberapa lawannya akan mati. Di sisi lain, meskipun tidak semua pembunuh tingkat tinggi dari organisasi itu terbunuh dengan ini, setidaknya beberapa dari mereka akan terluka parah. Itu sudah memberi kita ruang yang diperlukan untuk bertindak melawan mereka. Nanti, dia merenungkan hal ini dengan lebih tenang, berterima kasih kepada wanita itu karena telah memberinya sesuatu yang lebih penting untuk dipertimbangkan. Baiklah, mendengar itu, semua orang di sana merasa lebih lega karena Snowspoon akan memulai aliansi sementara ini. Dengan ini, segalanya akan memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil, dan kemungkinan hidup mereka berakhir dalam beberapa minggu ke depan pasti akan berkurang. Mari kita buat persiapan yang matang untuk mewujudkan kesepakatan ini. Sementara itu, mari kita lanjutkan rencana kita sebelumnya untuk memberikan tekanan pada dataran hitam. Dengan atau tanpa bantuan cambuk iblis, kita tidak boleh mengurangi tindakan kita. Kekayaan dan, akibatnya, peningkatan kekuatan dataran hitam yang sering terjadi berasal dari kristal yang diperoleh dari penjualan sumber daya dari wilayah itu ke Pulau Batu. Jadi, kita harus memberikan tekanan lebih besar pada musuh, merebut wilayah, meningkatkan serangan angkatan laut, dan mengganggu kapitasi kristal pihak musuh. Setelah semuanya selesai, bocah nakal itu pun tidak akan bisa tetap kuat. Raja Brown mengatakan ini dengan nada yang lebih ringan, dalam suasana hati yang lebih baik karena penyelesaian masalah sebelumnya. Ya, ayo kita lakukan itu. Masalah ekonomi selalu memiliki kekuatan untuk membawa perubahan besar-besaran. Beberapa komentar sepakat terdengar di sana, dan semua orang menyetujui hal tersebut tanpa ada perselisihan. Tapi Thomas, kudengar musuh membuat lebih banyak orang berpihak pada mereka akhir-akhir ini. P.O., apakah itu benar? Wanita dengan rambut setengah merah dan setengah putih itu bertanya. Dia telah mendengar berita meresahkan datang dari Kerajaan Brown. Jadi, dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya tentang hal itu sekarang karena dia akhirnya mencapai kondisi ini dan memiliki kesempatan untuk bertatap muka dengan Thomas. Dan saat semua orang memperhatikannya, Raja Brown menjawab hal itu dengan ekspresi terhina di wajahnya. Sayangnya,
Tiga keluarga bawahan saya merasa bahwa berdiri bersama musuh lebih berharga daripada kami. Keluarga Miller, Austin, dan Parkinson mengkhianati kami selama berbulan-bulan saat bekerja sebagai agen internal dan kemudian membunuh ribuan anggota keluarga kami ketika mereka akhirnya melepaskan penyamaran mereka. Dia mengatakan ini dengan rasa jijik, merasa tidak enak karena telah dibodohi oleh orang-orang yang sudah lama dia kenal. Saat wajah Thomas memerah karena marah dan malu, orang-orang di sekitar meratapi semua ini, merasa bahwa ini merupakan pukulan telak terhadap reputasi Kerajaan Brown. Tapi sebelum mereka sempat mengatakan apapun tentang hal itu, suara orang itu terdengar lagi di tenda itu. Sayang sekali, aku mengakuinya. Tetapi jika aku jadi kamu, aku tidak akan menilai situasi ketiga keluarga itu secepat itu. Selama 6 tahun, bocah nakal itu melakukan apapun yang dia inginkan di wilayah kita tanpa diketahui, tanpa kita sadari datang dan perginya. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak pernah berakting di negara bagianmu? Dia melihat perwakilan dari tiga keluarga kerajaan yang memerintah negara bagian di utara. Dan kemudian dia memandang James dan berkata, dia berada di kerajaanmu selama beberapa bulan. Apa maksudmu? James berdiri dari tempatnya, tidak menyukai apa yang dibicarakan raja itu. Ambil contoh kasus Pulau Batu, lebih dari 70% keluarga di tempat itu telah menyatakan dukungan atau netralitas terhadap dataran hitam. Maksudku, jika bocah nakal itu bisa melakukan hal itu di tempat seperti itu, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak melakukan hal yang sama di negara bagian lain? Bab 840 Masa-masa sulit. Beberapa hari kemudian, saat perang berlanjut di pinggiran dataran hitam, Emlyn, seperti biasa, berbaring di suatu tempat di Beast Park. Setelah perang dimulai, rubah ekor 9 ini jarang tinggal di kerajaan tata ruang karena kebutuhan untuk memiliki individu berpengaruh di kota kering. Oleh karena itu, demi Minos, dia ada di tempat ini, meskipun awalnya dia memiliki perjanjian dengannya untuk tinggal di tempat perlindungan budidaya tersebut. Secara teori, dia seharusnya tidak membantunya kecuali jika hal itu sangat diperlukan. Tapi Emlyn bukanlah binatang yang tidak punya pikiran. Dia tahu bahwa selama perang kemerdekaan dataran hitam belum berakhir, dia mungkin harus berperang kapan saja. Oleh karena itu, waktunya di kerajaan tata ruang pasti akan terganggu. Jadi, dia akan lebih terlibat dalam perang saat ini dan mungkin mempersingkat durasi konflik. Dengan demikian, memastikan hari-hari damainya di kerajaan tata ruang akan kembali. Bagaimanapun, meskipun dia telah keluar dari kerajaan tata ruang hampir sepanjang waktu sejak pertempuran besar di kota kering, monster ini telah membaik sejak pertemuan dengan Raja Brown. P.O. Minos terus-menerus memberikan obat-obatan untuk memberinya makan, barang-barang yang sangat membantunya selama periode ini di luar kerajaan tata ruang, sebuah tempat dengan kepadatan spiritual yang relatif buruk. Tidak seperti manusia, binatang dapat menelan obat-obatan tanpa terlalu mengkhawatirkan kotoran yang menumpuk di tubuh mereka saat mengandalkan sumber daya seperti ini untuk mengolahnya. Dan karena kecocokan spiritualnya yang lebih tinggi dari manusia, Emlyn telah meningkatkan levelnya hampir sesering yang dia lakukan selama berada di kerajaan tata ruang. Jadi, dia bisa mendapatkan lebih dari satu terobosan dalam hampir 1 tahun yang telah berlalu, setelah mencapai level 56 dalam beberapa hari terakhir. Dengan peningkatan kekuatan itu, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, sesuatu yang telah melemah secara nyata setelah tekanan yang dideritanya dari Raja Brown pada saat itu. Tapi dengan terobosan baru-baru ini, dia tahu bahwa kemampuan bertarungnya telah mencapai tingkat yang sama dengan pria itu, dan hal ini sangat meyakinkannya. Oleh karena itu, dia menghabiskan waktunya di area hijau kota kering, di mana selalu ada ular berbulu yang melayaninya. Nyonya Emlyn, saya yakin kita akan segera mengadakan pertempuran hebat di sekitar kota kering lagi. Seekor ular raksasa yang berdiri di dekat tempat Ibu Kilat terbaring mengatakan ini dengan nada khawatir. Oh, kenapa kamu berkata begitu? Seseorang dari sukuku berada di kota kering untuk melaporkan ribuan musuh yang melewati lembah banjir kepada Minos Muda. Kata ular itu, ular berbulu bisa berkomunikasi melalui telepati. Dan karena itu, setelah salah satu dari mereka tiba di kota, membawa informasi itu ke Minos, dalam beberapa menit, informasi itu sudah dibagikan ke semua binatang dari ras itu di sekitarnya. Oleh karena itu, bahkan mengingat binatang seperti itu telah pergi langsung untuk berbicara dengan Minos tanpa menemui tetua di sebelah Emlyn,
raja spiritual seperti itu sudah mengetahui informasi ini, PO. Mempertimbangkan hal ini, tidak akan lama lagi semua pasukan musuh dari luar kerajaan coklat mencapai dataran hitam. Setelah itu, mustahil bagi kita untuk tidak melakukan pertempuran besar. Mendengar ini, Emlyn membuka matanya, menyadari bahwa segala sesuatunya sudah mencapai titik itu. Kalau begitu kita akan menghadapi minggu-minggu yang sulit di depan kita. Emlyn telah naik level, setelah mencapai kekuatan yang dianggap sebagai kekuatan puncak regional. Namun sayangnya, untuk saat ini, hanya dia, Minos, dan beberapa tetua keluarga Miller yang berhasil mencapai prestasi tersebut. Tetapi bahkan jika mereka bersama-sama dapat menimbulkan kerusakan besar di medan perang, akan sulit bagi mereka untuk menghadapi semua ahli musuh dan juga banyak jenderal spiritual. Bagaimanapun juga, masalah terbesar dataran hitam saat ini bukanlah tidak adanya pakar yang berpengaruh. Namun sebaliknya, kurangnya prajurit tingkat menengah regional. Bahkan mengingat semua jenderal spiritual dari keluarga yang bersekutu dengan Minos dan berada di kota kering, jumlah mereka hanya setengah dari jumlah pengikut keluarga Brown yang bertempur di dataran hitam. Namun, pengikut House Brown yang bertempur di wilayah ini tidak 100% mampu melakukannya. Selain itu, masih banyak sekutu organisasi kerajaan ini yang sudah berperang melawan dataran hitam. Dan dengan bala bantuan yang datang dari negara bagian lain, jumlah Minos menjadi hampir tidak berarti. Itu adalah masalah besar mereka sekarang. Karena itu, Emlyn sadar bahwa situasi mereka akan menjadi lebih buruk untuk beberapa waktu ke depan. Setidaknya hal itu akan terjadi selama beberapa orang penting gagal maju, lebih banyak sekutu mulai bergabung dalam konfrontasi di dataran hitam, dan kerugian lawan semakin meningkat. Tapi begitu semuanya ditambahkan, situasinya bisa mulai berubah menguntungkan mereka. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi, kata Emlyn dengan suara rendah. Saat mereka mengalami kerugian besar dalam beberapa bentrokan berikutnya, bahkan jika mereka menguasai lebih banyak wilayah kita dapat membalikkan situasi ini dengan cepat dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, seekor ular berbulu baru saja meninggalkan markas besar tentara dataran hitam, tempat ia memberitahu Stuart muda tentang informasi itu. Setelah mengetahui informasi tersebut, Minos tidak terkejut dengan kedatangan musuh dari negara lain. Lagi pula, dia sudah memperkirakan hal seperti ini akan terjadi sekitar setahun setelah pertempuran besar di sekitar kotanya. Namun meskipun informasi ini pada dasarnya buruk, dia senang mengetahui bahwa kelompok yang berasal dari Kerajaan Ombak telah mengalami banyak kerugian. Aliansi, mereka dengan ular berbulu akhirnya menunjukkan manfaat besar pertama bagi dataran hitam. Bukan berarti binatang-binatang itu tidak membantu dalam perang. Namun jumlah mereka yang beraksi di dataran hitam sangat kecil dibandingkan dengan jumlah total makhluk hidup yang bertempur di wilayah ini. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka lebih banyak terlibat dalam masalah logistik dan bukan pada pertempuran. Oleh karena itu, dampak dari binatang-binatang itu belum terlalu signifikan hingga saat itu. Tetapi setelah mengetahui informasi terbaru ini, Minos menemukan bahwa manfaat bersama binatang-binatang itu telah menghasilkan keuntungan yang signifikan baginya. Jadi, meski ada masalah besar yang menghantuinya, Stuart muda tetap diam, menangani masalah ini dan masalah lain di kantornya. Ernest, kamu telah mencapai level 53 dan sekarang dapat berkontribusi lebih banyak pada dataran hitam. Minos berkata sambil melihat ke arah prajurit di depannya, senang karena orang ini memenuhi harapannya. Dengan itu, aku punya misi khusus untukmu. Oh, Tuan Muda, saya akan melakukan yang terbaik. Ernest berkata dengan percaya diri, berterima kasih kepada Minos karena membantunya mencapai level itu dengan begitu cepat. Senang mengetahui bahwa kamu percaya diri. Tapi aku tidak akan mengirimmu ke medan perang, kata Minos sambil menyipitkan matanya. Anda akan membentuk kelompok dengan beberapa sersan tingkat tinggi, setidaknya 2 anggota pasukan elit, dan pergi ke wilayah kerajaan Brown yang damai. Saya ingin kelompok Anda bertindak langsung melawan setiap keluarga bangsawan yang bertindak melawan dataran hitam. Tujuanmu adalah membunuh target antara level 50 dan 55, dia berkata sambil meletakkan sebuah buku kecil di mejanya, memberi isyarat kepada Ernest untuk mengambilnya. Melihat buku bersampul hitam itu, Ernest langsung mengambilnya. Segera, dia mulai melihat bahwa itu pada dasarnya terdiri dari halaman-halaman berisi informasi tentang targetnya. Ada nama orang tersebut, deskripsi, potret yang dapat diandalkan, karakteristik unik,
Secara umum, informasi yang dikumpulkan sekutu Minos, hal-hal yang menunjukkan pentingnya orang-orang ini bagi keluarga musuh di Dataran Hitam. Orang-orang yang menjadi sasaran Minos adalah mereka yang menjaga keluarga mereka berjalan lancar selama masa-masa yang tidak biasa ini. Juga, orang-orang yang jika meninggal akan membawa bencana bagi organisasi tersebut. Seperti contoh para tetua terkuat yang tidak ikut berperang, individu dengan keterampilan manajemen yang sangat baik, pengaruh ekonomi, Del. Tujuan Minos dalam hal ini sederhana saja. Dia ingin memaksa pengikut kerajaan coklat kembali ke wilayah mereka untuk menyelesaikan krisis internal mereka. Selain misi pembunuhan ini, kelompokmu juga akan menculik anak-anak, istri, ahli musuh. Cobalah untuk tidak melukai mereka secara serius, Minos mengatakan ini tanpa membebani hati nuraninya.